Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berizki di dalam lingkaran zikrullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, kita akan lanjutkan dengan taklim ala kadarnya. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini adalah semata-mata menjolok ridhonya, kasih sayangnya, Rahman Rahimnya. Yang kita angkat kali ini adalah parameter untuk membedakan batasan sholat khusyuk atau tidak, karena ini variabelnya sulit dan jarang ada yang mau membahas ini karena saking sulitnya. Bahkan yang menceritakan dalilnya sholat khusyuk saja mungkin belum bisa menjelaskan tentang pengalaman khusyuk itu sendiri. Karena saking sulitnya kita mengurai itu, maka kita akan coba dengan kacamata ilmiah, hukum pasti atau logika nalar berpikir yang kita kaitkan dengan dasar-dasar eksakta ilmu pengetahuan. Makanya nanti logikanya ya akan seperti matematika atau fisika, tetapi itu semua hanya mengarahkan nalar akan kebenaran daripada dalil itu sendiri. Karena sifatnya ilmu pengetahuan itu mesti bisa mempertanggungjawabkan akan dalil agama. Sebagaimana kita tahu, manusia itu ada di alam relatif. Namanya relatif berarti terbatas dia. Jika ada kehidupan di alam relatif, berarti ada batas bawah manusia dan juga ada batas atas kesadaran manusia. Sama seperti ada cahaya, kemudian ada cahaya yang tinggi yang ada di atas batas ambang atas cahaya yang bisa ditangkap manusia, namanya ultraviolet. Atau yang di bawah batas ambang bawah cahaya yang bisa ditangkap manusia, namanya infraviolet. Atau pula bunyi, ada ultrasonik dan juga ada infrasonik. Sama halnya demikian, kesadaran manusia itu ada batas ambang atas kesadaran manusia dan ada batas ambang bawah kesadaran manusia. Nah, sesuai dengan dalil, Allah tuh ada di arsy yang maha tinggi, walaupun ada di ayat lain lebih berhampir daripadamu ketimbang urat leher. Artinya Allah tuh ada di dalam diri kita, di balik diri kita, tapi dimensinya jauh. Dimensinya tak terhingga jaraknya, walaupun lebih dekat ketimbang urat leher, tapi dimensinya berbeda. Maka jarak itu antara manusia dan Allah adalah berupa jarak dimensional. Nah, tanda-tanda khusyuk atau mi'raj berarti kan pasti bukan di alam kesadaran manusia,
Karena di alam kesadaran manusia relatif, artinya nggak mungkin sampai. Hukum fisika relatif nggak akan pernah ketemu sama yang mutlak. Itu masalahnya. Maka ada adaptasi khusus untuk kesananya. Ada metodologinya. Nah, parameter untuk membedakan sampai sana atau tidak itu bisa kita lihat dengan uraian ilmiah. Jika ada batas ambang bawah dan ada batas ambang atasnya manusia, maka di atas itu adalah ada ruang hampa, ruang vakum antara batas atas kesadaran manusia dan gerbang arsy-Nya Allah. Jaraknya tak terhingga. Maka ada dua portal di situ, portal intinya, yaitu satu adalah portal batas ambang atas kesadaran manusia, dan ada portal yang berikutnya adalah gerbang arsy-Nya Allah. Maka apabila seseorang sholatnya masih dalam keadaan sadar atau ada di alam kesadaran di dalam batas ambang antara batas ambang bawah dan batas ambang atas manusia, artinya orang itu masih sholat di dalam kesadarannya, artinya ada di alam relatifnya, dan itu nggak akan bisa mi'raj, nggak akan bisa, karena itu masih ada di dimensi akalnya saja. Sedangkan Allah tadi yang kita analogikan antara batas ambang atas kesadaran manusia dan gerbang kerajaan Allah, itu ada alam dimensional yang jaraknya tak terhingga. Itu masalahnya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan untuk mencari wasilah atau tali penghantar, karena nggak mungkin kita manusia melintasi dimensi hampa itu, hampa gravitasi itu yang jaraknya tak terhingga, akan sampai kepada alamatnya Allah di arsy yang tak terhingga, nggak akan sampai. Maka mesti dibutuhkan tali penghantar atau penghubung atau penuntun yang itu memungkinkan rohani yang telah berhasil melewati batas ambang atas kesadaran manusia itu akan terhantar dengan sendirinya beserta potensi tak terhingga, akan sampai kepada Allah Ta'ala walaupun melintasi alam hampa dimensional yang jaraknya tak terhingga. Itu logikanya. Maka dengan uraian ilmiah itu kelihatan bahwa sholat yang dilakukan di alam kesadaran manusia yang dikerjakan dengan akalnya itu nggak akan pernah bisa melompati batas atas ambang batas kesadaran manusia. Dan itu disampaikan oleh Allah bahwa untuk menuju Allah nggak bisa lewat akal, mesti lewat rohani. Hanya roh alat munajah kepadaku, lain tidak, akal pun tak sampai. Maka sholat yang dengan akal otomatis akan gugur dengan sendirinya. Secara logika pasti akan demikian, dan ternyata juga dalilnya pun demikian. Maka otomatis sholat itu mesti dikerjakan bagi orang-orang yang telah ketemu atau yang telah mendapatkan atau yang telah dipotensikan
atau orang-orang yang mendapatkan potensi tak terhingga. Tanpa itu mustahil, karena kedepannya di atas ambang batas kesadaran manusia itu melewati alam dimensional hampa yang jaraknya tak terhingga. Jadi jaraknya tak terhingga, misalkan butuh waktu, ya waktu tak terhingga. Sementara waktu manusia kan terbatas umurnya, nggak akan ketemu. Kemampuannya terbatas, usia yang terbatas, kesadaran yang terbatas. Maka mutlak mesti menyertakan potensi tak terhingga supaya bisa sampai kepada zat yang maha tak terhingga. Artinya relatif yang tanpa menyertakan faktor tak terhingga nggak akan sampai kepada zat yang mutlak. Itu hukum, itu rumus, itu pasti kami enggak. Dan selanjutnya ada dua perbedaan orang-orang yang berhasil melewati batas ambang atas kesadaran manusia. Mungkin ada pelaku-pelaku spiritual yang bisa melewati batas itu, portal itu. Tapi masalahnya, jika tidak pernah ketemu dengan wasilahnya, maka ibarat manusia itu berubah menjadi manusia hampa udara atau balon yang di situ dia tidak lagi terikat gravitasi atau masuk ke ruang hampa. Dia akan liar saja, akan disambar oleh iblis, akan disesatkan. Bayangkan, untuk menembak satu titik fokus saja dengan peluru selisih 0,00000 juta derajat di alamnya manusia pakai peluru dengan jarak yang sangat jauh, tetap akan bereset dari titik fokus sasaran. Itu pakai peluru, itu pakai tembak, dibidik pakai tembak. Nah, logikanya, jika menembak dengan peluru balon, walaupun mungkin ada titiknya yang sudah kita tahu, tapi jarak dari kita dan titik itu tak terhingga. Mana bisa balon itu sampai pada tepat sasaran jika tanpa beserta dengan tali penghantarnya yang menjamin antara titik kita berada dan Allah yang ada di arsy itu, yang jaraknya meskipun tak terhingga akan tetap tergaransi sampai pada titik sasaran. Maka pelaku spiritual yang tidak beserta dengan wasilah hanya akan sampai di ruang vakum hampa dimensional tersebut, tapi jaraknya tak terhingga. Maka tetap akan kesulitan luar biasa untuk menghadirkan rohnya ke hadirat Allah Ta'ala. Maka biasanya ya akan kesasar kepada klinik, kepada kesindikan, kepada hakikat-hakikat yang tidak bersyariat, atau kepada pemahaman-pemahaman yang seolah-olah menjauhi daripada Quran dan hadis. Ya wajar loh, namanya hukumnya seperti itu. Nah, akan berbeda dengan jalan orang-orang penempuh kerohanian yang ada di dalam Tarekatullah, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan potensi tak terhingga, mendapatkan tali penghantar atau wasilah yang menjamin terhubung antara dimensi manusia dan juga dimensi Allah Ta'ala. Yang satu ujungnya tali itu ada di arsy-nya Allah, yang satu ujungnya ada pada frekuensi Rasulullah yang ada di dunia ini. Yang itu mesti didapatkan. Barulah beserta metodologinya
atau caranya, bagaimana kita mengimplementasikan antara potensi tak terhingga beserta dengan wasilahnya, beserta dengan metodologinya, maka roh itu akan bisa munajat, belajar untuk mengenal Allah Ta'ala, mulai di alamnya manusia sampai hadir di sisi Allah Ta'ala. Nah, batasan kekhusyuan itu kalau diurai dengan ilmu eksakta, ada dua portal yang pasti akan ditemui. Itu logikanya. Jadi portal yang pertama adalah manusia itu akan melewati batas tertinggi kesadaran manusia, atau yang kata Nabi disebut sebagai Sidratul Muntaha. Itu yang pertama. Maka di atasnya itu akan ketemu alam kerohanian yang dimensional, dan itu ruang hampa yang jaraknya pun tak terhingga. Artinya apa? Untuk sampai ke hadirat Allah berarti mesti melewati batas ambang portal yang pertama tadi itu. Dan tetap beserta atau berpegang akan tali Allah, wasilah Allah, maka secepat kilat kita akan sampai hadir di portal yang kedua, yaitu gerbang arsy-Nya Allah. Kenapa kok secepat kilat? Padahal jaraknya katanya tak terhingga. Mana bisa manusia cepat kilat? Jangan salah. Di depan tadi kita uraikan bahwa orang-orang yang ketemu potensi tak terhingga, faktor tak terhingga, maka memungkinkan jarak yang tak terhingga itu menjadi terjangkau. Nah, logikanya kalau dalam ilmu fisika, S atau jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Jika waktunya terbatas, maka kita untuk menuju jarak yang tidak terbatas, maka mesti dengan kecepatan yang tidak terbatas. Sementara kecepatan itu hanya memungkinkan jika menggandeng potensi yang tak terbatas. S sama dengan V kali T. Jika waktu itu adalah seumur manusia, anggap aja rata-rata 80 tahun, berarti kecepatannya pun mesti menggunakan kecepatan tak terhingga. Mana ada? Maka kecepatan itu mesti menyertakan potensi tak terhingga. Maka S yang tak terhingga itu akan berbanding lurus atau sebanding dengan kecepatan yang beserta potensi tak terhingga. Maka ketemulah ada di dimensi waktu yang terbatas. Maka manusia yang relatif akan memungkinkan sampai ke hadirat Allah walaupun jaraknya tak terhingga, dengan kecepatan yang tak terhingga, walaupun dalam waktu yang terbatas. Itu dia. Nggak bisa dibohongi bahwa agama itu memang sangat ilmiah. Maka kita lanjutkan bahwa tanda-tanda sholat khusyuk itu kalau diurai dengan kacamata ilmiah tadi, yang pertama adalah mesti melewati batas ambang atas kesadaran manusia dan tetap beserta dengan tali wasilahnya,
maka akan ketemu batas gerbang portal yang kedua. Dan selanjutnya akan nol. Itu tandanya. Walaupun sekejap nol yang hilang sisi manusiawinya, itu berarti telah tersubstitusi dengan zat yang tak terhingga. Logikanya, semua yang relatif dibandingkan dengan tak terhingga maka bernilai nol. Walaupun itu angka 10, angka 100, angka 1 juta, atau angka 1 miliar sekalipun, jika dibandingkan dengan yang tak terhingga maka nol. Artinya jika dirumuskan X dibagi tak terhingga itu sama dengan nol, maka yang ada hanyalah antara nol dan tak terhingga. Jika ada yang tak terhingga, maka semuanya nol. Itu masalahnya. Maka bukti real ruh itu sampai ke hadirat Allah adalah saat semuanya itu lenyap. Itu walaupun sedetik sekalipun atau 0,0001 detik sekalipun, tapi itulah tandanya. Itu dia, nggak bisa dibohongi. Wong ini ilmiah sekali. Artinya kita nggak hanya mengaku dogmatis dalil. Nah, dalil itu pun ilmiah seperti itu. Jika masih ada angka 1, 2, 3, atau 10 yang nampak, maka yang tak terhingga itu seolah-olah tertutup, nggak ada. Artinya juga nggak sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Kita yang sampai ke hadirat Allah Ta'ala mesti larut di dalam zatnya Allah Ta'ala, atau nol, atau tersubstitusi masuk ke dimensi yang maha mutlak. Maka yang ada hanyalah dia. Itu masalahnya. Jadi gambaran tadi ada 2 portal yang akan kita temui. Walaupun kalau diurai lagi, di alam hampa dimensional tadi ada juga gerbang-gerbang alam yang ada di alam kerohanian, tapi itu sudah bukan urusan kita. Yang kita kerjakan adalah yang ada di alam kesadaran manusia. Sedangkan di atas itu adalah alam hukum karunia. Selangkah kau mendekat kepadaku, 10 langkah aku menghampirimu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Seperti itu. Alam di atas batas atas kesadaran manusia yang hampa dimensional tadi, itu adalah alam karunia. Ada pintu-pintu ya memang, tapi tidak bisa kami sampaikan di sini. Nah, demikian ilmiahnya sholat khusyuk itu, yang mungkin jarang orang membahas itu. Hanya yang dibahas dalil saja. As-sholatul mi'rajul mu'minin, aqimi sholah lidzikri, bla 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 bla. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana membuktikannya? Bagaimana parameternya? Kan tidak ada yang bahas. Padahal katanya sholat itu adalah tiangnya agama. Jika ambruk tiangnya, maka ambruk pula seluruh agamanya. Yang demikian pentingnya, kenapa nggak ada yang bisa membahas? Maaf, kenapa tidak ada yang mau membahas? Padahal itu yang dibutuhkan orang. Rujukan itulah yang mestinya bisa dimengerti orang banyak, supaya orang tahu mana batasannya sholat khusyuk atau sholat yang lalai. Karena Allah sendiri melaknat orang yang lalai dalam sholatnya. Walaupun sudah melakukan sholat menurutnya, maka tetap akan mendapatkan neraka wel. Demikian firman-Nya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sambung di kesempatan berikutnya. Tetapi mudah-mudahan sedikit
uraian tadi bisa memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa memang mesti menyertakan metodologi untuk bisa ketemu sholat di dimensi yang khusyuk, mesti menyertakan potensi tak terhingga, mesti beserta dengan wasilahnya dan metodologinya, baru memungkinkan sholat itu mi'raj kehadirat Allah Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.